Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah TKW tawan berinisial S bekerja di luar job selama 4 tahun. Saat minta pindah majikan, agensi tidak ada respon. Akhirnya karena tidak kuat, beliau telepon 1955 untuk meminta bantuan. Tidak menunggu lama, akhirnya petugas datang, tetapi malah majikan melakukan hal tak terduga. Berita yang kedua adalah Mas A, TKI Taiwan ini baru bekerja 1 tahun harus dideportasi hanya karena hal sepele. Padahal biaya capai 47 juta untuk proses ke Taiwan. Alih-alih niat cari tambahan buat bayar hutang modal ke Taiwan, malah apes dan harus dideportasi. Berikut kronologinya. Berita yang ketiga adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kabar duka dari pahlawan devisa kita, yaitu TKI Taiwan Mas SAS asal Kalipare Malang, kelahiran 1989. Semoga husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Diliput dari sorabmi.com, seorang pekerja migran di Taiwan berinisial S berhasil mendapatkan gajinya setelah Ngo atau petugas turun tangan dan membantunya mediasi dengan majikan karena kasus kerja di luar job. Sebut saja S, job sebenarnya adalah menjaga nenek. Namun ia dipekerjakan di rumah makan milik majikannya, yaitu dari pagi, tepatnya jam 7 hingga jam 1:30 siang. Sepulangnya dari rumah makan, S harus menyiapkan semua keperluan makanan untuk dijual besoknya. Bukan hanya itu saja, selain pekerjaan di atas, S juga harus mengerjakan pekerjaan rumah lainnya dan membuat S merasa kecapean. Lama-lama Mbak S tidak kuat dan melaporkan ke agensi untuk minta pindah majikan. Namun permintaannya tidak diindahkan oleh agensi. Akhirnya ia bertahan hingga 4 tahun. Nah, karena sudah tidak tahan lagi ya, ia mengatakan keinginannya untuk pindah kerja langsung ke majikannya secara baik-baik dan minta supaya majikan mengizinkannya untuk pindah. Tanpa disangka majikan S tidak setuju, justru malah mengatakan tidak akan memberinya gaji. S harus membayar uang denda pemutusan kontrak sebesar 40.000 NT atau sekitar 20 juta rupiah. Akhirnya S melaporkan ke 1955 dan Ngo, kemudian Ngo melaporkan kasus tersebut ke Depnaker Taoyuan. Dari hasil mediasi, majikan menyetujui S pindah dan akan membayar gajinya, yaitu setelah tanda tangan pemutusan kontrak kerja. Majikan S mengeluarkan 2 kantong besar dan ditaruh di atas meja. Nah, setelah dibuka ternyata di dalamnya uang recehan 1 NT. Kemudian majikan menyuruh S untuk menghitung sendiri gajinya, yaitu sebanyak 8.938 NT. Perilaku majikan tersebut membuat semua petugas yang ada di sana tercengang dan merasa malu di depan S. Mereka belum pernah menemukan majikan seperti ini sebelumnya. Selain terbukti sudah melanggar aturan ketenaga kerjaan di Taiwan, majikan tidak memberi kompensasi kepada S, yaitu sebagai upah lembur selama ia bekerja. Dia juga tidak meminta maaf kepada S, bahkan mempermalukan S di depan banyak orang. Untuk menghitung koin 1 NT-an, 1 meja penuh sebanyak 8.939 kali. Nah, jadi kronologinya begini guys, sebut saja Mbak S ya, beliau sudah bekerja di Taiwan selama 4 tahun. Dimana awal kerja beliau itu sebenarnya sudah tidak kuat ya, dikarenakan beliau dipekerjakan di luar job. Jadi job dia itu menjaga nenek ya, tetapi setelah sampai di rumah majikan, beliau itu dipekerjakan di rumah makan, yaitu mulai kerja atau start itu dari pagi jam 7 sampai 1:30 siang guys. Nah, setelah itu ya, setelah pulang beliau harus mengerjakan semua pekerjaan rumah dan juga harus mengurus nenek. Nah, sebetulnya Mbak S ini sudah pernah telepon agensi ya untuk pindah majikan, tapi agensinya itu tidak mengindahkan atau tidak merespon sama sekali guys.
Akhirnya beliau bertahan sampai 4 tahun di situ, dan karena udah kecapean tidak kuat, ya beliau langsung telepon 1955 untuk meminta bantuan dan tidak menunggu lama. Akhirnya petugas datang, dan setelah melakukan mediasi dan sudah sepakat, majikan memperbolehkan Mbak S untuk pindah majikan dan bersedia untuk membayar gajinya. Dan setelah itu si majikan membawa 2 karung koin guys. Ternyata di dalamnya itu uang koin 1 MT-an guys, dimana itu adalah gajinya Mbak S. Ya setelah ditaruh di meja, petugas merasa shock gitu, kaget. Kenapa harus membayar gaji dengan uang koin 1 MT-an gitu? Itu kan termasuk seperti penghinaan gitu kan. Bahkan petugas juga katanya belum pernah sama sekali ya menemukan majikan seperti ini gitu. Jadi memang dia mungkin majikannya itu merasa kesal gitulah, jadi melakukan hal tersebut. Tapi ini kan tidak etis guys ya, tidak sopan begitu. Ya saya doakan ya buat Mbak S, kita doakan saja buat Mbak S, semoga saja kedepannya bisa mendapatkan majikan yang lebih baik ya, bisa bekerja dengan sesuai job. Nah bagi teman-teman ini pesan ya, kalau misalkan kita bekerja di luar job atau tidak sesuai job gitu ya, atau mungkin merasa keberatan, kita tidak usah takut untuk meminta bantuan ke shelter terdekat. Atau di sini saya memberikan nomor telepon ya bagi teman-teman yang sekiranya ada masalah gitu, dan telepon 1955 karena memang sangat slow respon ya, dikarenakan mereka juga sangat banyak sekali kasus. Nah jadi teman-teman bisa langsung telepon nomor telepon yang saya bagikan ini, tinggal disesuaikan di mana teman-teman bekerja gitu. Kalau di Taipei ya di telepon yang di daerah Taipei seperti itu. Nah itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Tragedi PMI dideportasi dan di blacklist dari Taiwan kembali terjadi. Taiwan hari Minggu, tepatnya pada tanggal 14 bulan 3 2021, kembali pekerja migran asal Indonesia atau PMI, yaitu alami pencabutan izin kerja di Taiwan oleh Ministry of Labor atau MOL, yaitu Menteri Ketenagakerjaan, dan harus meninggalkan negara Taiwan sebelum akhir bulan ini. PMI dengan nama inisial A bekerja di Taiwan baru setahun. Sebelum keberangkatan A ditarik biaya tunai sekitar 47 juta dan masih dipotong gaji selama 6 bulan pertama bekerja. Dikarenakan pabrik tidak ada lemburan, PMI ini memanfaatkan hari libur dengan bekerja paruh waktu di salah satu toko Indonesia di wilayah Taipei. Jadi niatnya untuk menghemat pengeluaran dan bisa segera mengembalikan modal biaya keberangkatannya. A tidak tahu bahwa aktivitas yang dia lakukan beresiko dan melanggar hukum di Taiwan. Sampai pada bulan Januari, petugas Depnaker melakukan penggerebekan mendadak ke toko Indonesia di mana dia bekerja. Lalu petugas mencatat identitas si A tersebut. Sebelum kemudian majikan dia menerima surat dari Depnaker yang berisi tentang pemberitahuan bahwa si A telah melakukan pelanggaran dengan bekerja di luar job. Tidak kaya lagi, majikan pun memutuskan kontrak si A karena sudah menyalahi aturan. Setelah diputus kontrak, ya agensi masih mengusahakan agar si A bisa bekerja di Taiwan. Namun surat kedua dari MOL pun datang berisikan keterangan, yaitu bahwa si A harus meninggalkan Taiwan dalam waktu 14 hari sejak surat tersebut dikirim dan dicabut izin kerja atau di blacklist dalam istilah umum PMI. Modal belum kembali malang tak dapat dihindari imbas ketidakpahaman akan hukum penempatan. Mas A juga harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membeli tiket serta tes PCR, yaitu sebagai syarat meninggalkan Taiwan dalam masa pandemi saat ini. Karena masalah tersebut ya, Mas A berusaha menghubungi Ganas Community dan meminta bantuan, tetapi dijelaskan bahwa komunitas tersebut tidak bisa membantu sebab pelanggaran izin kerja merupakan pelanggaran yang cukup serius di mata hukum Taiwan, dan solusi satu-satunya hanyalah pulang dan ikuti aturan. Fajar, Ketua Ganas Community, menjelaskan kepada semua, belajar dari kasus Mas A ini, kita sebagai PMI di Taiwan jangan pernah bekerja di luar job sebab berakibat fatal dan merugikan diri sendiri.
Fajar juga berpesan jangan karena upah 1.000, 2.000 dari pekerja ilegal PMI harus kehilangan pekerjaannya dan kesempatan bekerja di Taiwan selamanya. Jika ada pelanggaran selama bekerja seperti pekerjaan di luar job oleh majikan, PMI harus tegas menolak serta berani melaporkan. Taiwan memberlakukan sanksi pelanggaran kontrak kerja bukan hanya di deportasi dan blacklist kepada pekerja migran, namun juga kepada majikan yang melanggar aturan. Nah, ini pelajaran bagi kita semua ya guys, khususnya para TKI ya, yang mungkin bekerjanya ya untuk sektor formal. Biasanya kan mereka hanya bekerja Senin sampai hari Jumat, dimana 2 hari ini mereka kan libur guys. Nah, ada sebagian teman-teman kita itu menggunakan waktu itu untuk bekerja di luar job, yaitu dengan cari sampingan bekerja di toko Indonesia atau mungkin bantu-bantu di mana gitu. Nah, sebetulnya ini tidak diperbolehkan guys, ternyata ini termasuk pelanggaran di aturan ya. Jadi bagi teman-teman untuk berhati-hati lagi ya, jangan sampai bernasib sama dengan Mas A ini. Jadi kasihan sekali guys, karena Mas A ini baru bekerja di Taiwan itu selama 1 tahun, dimana biaya untuk bekerja di sini itu mencapai 47 juta. Dan beliau katanya modalnya itu pakai hutang bank. Nah, alih-alih ingin cepat melunasi bank yaitu dengan cara bekerja di luar job untuk mencari tambahan gitu guys, tapi nasib malang menghampirinya. Jadi beliau ini sudah melakukan pelanggaran ya, dan mau tidak mau beliau harus dipulangkan bahkan dideportasi. Jadi ya ini pelajaran lah buat kita semua ya, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam bekerja. Kita juga harus taati aturan yang ada di sini guys. Ya, kita doakan buat Mas A ya, semoga saja setelah pulang ke Indonesia beliau bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak atau melimpah dari jalan lain. Nah, itu tadi ya guys berita yang kedua. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang ketiga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, kabar duka dari pahlawan devisa kita yaitu TKI Taiwan Mas SAS asal Kalipare Malang, kelahiran 1989. Semoga husnul khotimah, amin amin ya robbal alamin. Kabar duka kembali datang dari Taiwan, di mana salah satu Taiwan asal Kalipare Malang meninggal dunia karena kecelakaan dalam bekerja. Almarhum Mas SAS PMI kelahiran 1989 ini dikabarkan mengalami kecelakaan dalam bekerja kemarin sore, yaitu 26 bulan 3 sebelum maghrib, dan saat kejadian korban sedang bekerja. Setelah kejadian, Mas SAS langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun setelah beberapa jam kemudian, Mas SAS dinyatakan meninggal dunia. Pihak KDEI sudah menangani hal ini, termasuk pengurusan jenazah, klaim asuransi Aztec dan lainnya, dan hari ini sudah dikeluarkan dari rumah duka dan akan dimandikan dan disolatkan di PCINU Taiwan. Turut berduka cita ya guys, doa yang terbaik buat almarhum, semoga saja husnul khotimah ya, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Dan semoga saja untuk proses kepulangan jenazahnya bisa berjalan dengan lancar ya. Kita doakan buat keluarga yang ditinggalkan ya, semoga saja diberikan ketabahan, kesabaran. Nah, amin amin ya robbal alamin. Nah, saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, semoga saja selalu dalam lindungannya dan diberikan panjang umur, kesehatan, rizki halal, rizki yang barokah, dan kesuksesan ya. Dan semoga saja kita bisa pulang dengan selamat sampai ke rumah, berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Amin amin ya robbal alamin. Nah, itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.